itu ada yang cerita bahwa seorang kuli pasar, kuli angkut ya, itu suatu hari terlibat di dalam kepanitiaan mengundang saya sama Kiai Kanjeng sekian tahun yang lalu gitu ya. Terus rumahnya menjadi tempat transitnya Kiai Kanjeng dan aku dikai kamar DE untuk istirahat sebelum ke panggung. Begitu aku metu ke kamare jam mari kira-kira isya iku kate nang panggung, terus dia tutup kamarnya karena nanti malam ndak boleh ada yang masuk ke kamar itu karena sudah saya masuki, sudah saya duduki, sudah saya wis tanggoni. Terus begini mari acara Kiai Kanjeng wong iku sing merasa punya hak untuk tidur situ, bojone gak oleh, anaknya gak oleh. Terus malam setelah acara dia tidur di kamar yang tadi saya tempati itu, terus dia bermimpi tak uyui. Saya kencingi. Ini cerita dari Juguran Syafaat kemarin ya. Tak uyui, terus dia itu meneneku mulai aneh. Usahane dia menang-menang kepengin usaha iki dadi sekarang dia miliarder. Dia sekarang punya 3 toko besi sama ratusan sapi. Jadi saya ini jadi rodok konglomerat di wilayahnya gitu ya. Iku baru tak uyui. Nah, sekarang tolong bawa algoritma dan logika atau rasio level itu berbeda-beda. Iku bayangno saiki tak uyuwe dadi sugih, apa meneh sing nguyui. Kudu nelak ngono ah. Ternyata gak sing nguyui ya pancet kayak ngene iki gitu. Cuman saya terbuka sekarang saiki begitu makiyahan ini kan kate mari kun fayakun terus ngadeko kabeh mangap ngene tak uyui kabeh. Gelem kan ya. Cek sugih teko maya. Tapi tidak begitu, hidup itu enggak gitu dan Allah itu enggak gitu, irodanya enggak kayak gitu. Gitu loh. Itu terserah Allah bikin adegan segmented kayak begitu enggak ada masalah, tapi ojo terus dadekno rumus. Jadi sak sengsara-sengsarane uripmu, sak susah-susah aku, sak loro-lorone atiku rek. Itu tetap kenikmatan Allah kepada kita itu tidak terhitung lebih banyak kepada kita gitu kan. Jadi ya sedih tapi diluai gitu loh. Kenapa di sosmed itu orang bisa sangat keji? Karena dia tidak punya risiko diantem raine. Biasa itu udahlah. Kalau ketutupan mukanya itu keluar binatangnya. Wis teori ini wis banyak itu di psikologi. Kalau ditutupi raine, nek keroyokan kae, kalau ada maling, ada satu berani ngantem, lainnya ngantem kabeh, ya ora. Karena bareng-bareng ra ketok personalnya. Gitu memang sifat manusia tuh gitu itu. Semakin rame-rame semakin mendekati sifat kehewanan. Apa meneh? Ra ono resiko. Ada konsep yang namanya ekskalasi konflik. Coba perhatikan. Nah, Anda tabrakan, itu kan potensi konflik. Greng. Apa yang dilakukan pertama? Framing realitas. Sennya nggak hidup mas, lu hidup sennya. Wah nggak kelihatan kok, lu lihat nih hidup nih. Ya. Dua kenyataan yang berbeda, mana yang menang nih? Dan frame yang menang dianggap sebagai kebenaran bersama akan punya modal untuk kemenangan. Yang kedua, adu argumentasi, adu ide. Level kedua. Wes ngene mas, kowe dandani nggon aku mas. Aku rumah sakit tapi yo ditandani motorku. Lho ora, motorku rusak yoan kok. Dia dandani dewe-dewe. Apa saling dandani? Ya. Adu ide. Kalau itu nggak ketemu apa yang terjadi? Antem-anteman fisik. Framing realitas, adu ide, realitas akal, dan kemudian turun ke realitas fisik, antem-anteman. Itu yang menyebabkan semua suami, hampir semua suami yang punya, dalam tanda petik, yang punya sense bener, itu hampir selalu kalah sama istri. Karena nek perang, adu realitas wis ora ketemu, adu argumen ora ketemu, mosok arep ngantemi bojone. Ayo wis menang wae lah, ngalah wae lah. Makane ngaplok ra iku mosok bojone dhewe dikaplok kan enggak mungkin. Nah, itu yang membuat kalimat suami adalah kepala rumah tangga, agak fitnah sedikit-sedikit membesarkan hati orang kalah tuh kayak gitu itu.
Paham maksud saya? Jadi ya nek sosial media wong ora ono resiko eskalasi berikutnya kok. Resikonya sampai pada adu ide, adu isu, banyak-banyakan orang seolah-olah orang. Ya wis biasa seperti itu. Tapi dengan apa namanya? Statement saudara kita dari Magelang ini tadi menyatakan bahwa realitas sosmed tidak sama dengan realitas di darat. Kita tetap indah, kita tetap ketawa, kita tetap semangat, tidak putus asa dan terus menempuh masa depan. Yo, Ora urusan. tentang prediksi itu tadi. Semua manusia itu punya prediksi. Pasti. Nek ra kowe duwe prediksi, nek ketiban watu orang ini ndase. Dibandem wong langsung gini. Kenapa? Karena Anda punya prediksi bahwa batu itu akan sampai ke wajah Anda. Cuman pertanyaannya kan seberapa jauh ke depan prediksimu. Kan gitu. Jadi semua manusia itu pasti melakukan prediksi. Ketika Anda punya situational awareness setiap saat, lama-lama Anda akan menemukan pola. Semakin Anda menemukan pola interaksi, pola kejadian, Anda semakin jauh bisa melihat prediksi ke depan. Jadi urusannya bukan apakah prediksi atau tidak. Semua manusia mesti prediksi. Nek kowe ra duwe prediksi, kowe ra iso ngising ning kamar mandi. Nek wis wetenge kruk-kruk wah prediksi arep ngising iki. Kan Anda melayu ke kamar mandi. Nek ra ono prediksi mambu kabeh gini-gini mesti. Jadi semua manusia, paham ya maksud saya ya, bahwa semua manusia itu pasti punya prediksi. Cuman seberapa jauh ke depan. Level nyun sewu nih. Yang prediksinya ke depannya 1 hari sampai 3 minggu. Itu mungkin pekerjaannya OB, hansip, apa namanya, yang setiap hari selesai. Ada yang prediksi ke depannya bisa melihat sampai 1 tahun. Manajer itu minimal sampai 2 tahun dia bisa ngelihat. Nggak sampai harus presisi ya. Kira-kira rada abang, apa namanya, kan bisa melihat ke depan. Itu manajer bisa sampai 2 tahun. Kalau megang perusahaan itu minimal bisa memprediksi 5 tahun. Dudu prediksi tingkatnya koyo apa sih Nostradamus ya atau Mama Loren gitu, nggak setajam itu, tapi mampu melihat kemungkinan ke depan seperti apa, itu 5 tahun. Presiden, level presiden atau CEO internasional itu seharusnya mampu melihat ke depan 25 tahun. Artinya kegiatan yang dia lakukan sekarang, keputusan yang dia lakukan sekarang itu menghitung arah 25 tahun ke depan seperti apa. Nah kalau wis level stratum songo itu level wali itu melihatnya sudah bisa sampai 50 tahun sampai 75 tahun. Kalau sudah stratum 11, 12 tingkatnya nabi sudah ribuan tahun yang lihatnya. Nah jadi kita rata-rata seberapa setiap orang berbeda-beda. Tapi semakin Anda punya situational awareness, Anda semakin terlatih melihat pola yang terjadi. Semakin Anda terlatih melihat pola yang terjadi, semakin bisa melihat jauh ke depan. Jadi itu apa? Urutannya seperti itu. Jelas nggih? Nggih, matur nuwun. Oke, tepuk tangan untuk Mas Sobrang. Mbah Nun, monggo. Tolong nanti Anda cari doanya Rasulullah ketika sehabis dia dilempari batu di Taif. Aku ini gak ada apa-apanya dibanding kesengsaraan Rasulullah. Kesengsaraan Nabi Ayub sing tak cerita mau, bahkan Nabi Nuh pun 800 tahun lebih berdakwah juga hanya mendapatkan beberapa 126 orang lah kira-kira. Itu berdakwah berpuluh-puluh tahun. Meskipun pada bulan ya wis 30 tahun, tapi kan tidak terbandingkan penderitaan saya dibanding beliau-beliau itu kan. Rasul sak sengsara kan gak tahu dibandem watu toh. Kanjeng Nabi dibandem watu, ditawur apa dikerutuk, cara kene ya dikerutuk. Terus mantune dipateni wong pas sembayang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian putune ditugel gulune, ndase dikubur di tempat yang berbeda dengan badannya. Terus putune situk meneh cacakne diracun bojone dhewe. Kok nek kepengin ngrasakno kesengsaraan Kanjeng Nabi ya jajan racun njaluk bojomu ngracun awakmu. Jadi seluruh kesengsaraan yang dialami oleh manusia, kita semua termasuk saya, itu tolong dibandingkan dengan kesengsaraan para rasul, para nabi yang luar biasa, gitu kan. Jadi mungkin kita mengeluh kepada Allah, mungkin kita merasa nelongso dan merasa perlu dibela atau merasa penting untuk diberi balasan oleh Allah gitu ya. Tapi tetap setup dasarnya adalah kita tidak ada apa-apanya dalam soal penderitaan
dan kesedihan dibanding para nabi dan mungkin juga para wali-wali yang lain gitu ya, yang sesudah beliau-beliau gitu ya. Tak waca Arab didik ya, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Tak waca bahasa Indonesia ya, cek gak dawa. Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Jadi Kanjeng Nabi menyalahkan dirinya sendiri. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Apakah Engkau akan menyerahkan kepalaku ini kepada musuh yang akan berwajah muram kepada, apakah Engkau akan menyerahkan aku kepada orang yang jauh yang wajahnya muram kepadaku, ataukah Kau akan menyerahkan kepalaku kepada musuh-musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli dengan nasibku. Sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepadamu, kepada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, dan karena itu padha karo Mas Surototo, aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, gelap pekat. Dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi sak sengsara uripmu, sak susah aku, sak loro-lorone atiku rek, itu tetap kenikmatan Allah kepada kita tidak terhitung lebih banyak kepada kita gitu kan. Jadi ya sedih tapi diluai gitu loh. Aku njaluk Mas Suroto tadi di browsing atau saya kirim nanti. Saya kirim ayat doanya Rasulullah, panjenengan maca tok gak apa-apa, mari salat sampai maca iku damel Mbah Nun ya. Nek awakmu gelem nulung aku. Ini juga usahanya menjadi agak lumayan setelah maiyahan Mas Suroto ini. Gitu ya, tepuk tangan semua. Nah, ini peran Mas Saiful. Kemarin di Juguran Syafaat itu ada yang cerita bahwa seorang kuli angkut ya, itu suatu hari terlibat di dalam kepanitiaan mengundang saya sama Kiai Kanjeng sekian tahun yang lalu gitu ya. Terus rumahnya menjadi tempat transitnya Kiai Kanjeng dan aku dikai kamar DE untuk istirahat sebelum ke panggung. Begitu aku metu teko kamare jam mari kira-kira isya iku kate nang panggung, terus dia tutup kamarnya karena nanti malam ndak boleh ada yang masuk ke kamar itu, kan sudah saya masuki, sudah saya duduki, sudah saya wis tanggoni. Terus bengine mari acara Kiai Kanjeng, wonge iku sing merasa punya hak untuk tidur situ, bojone gak oleh, anake gak oleh. Menurut Tadi Mas Suhadiri kalau ingin saya ke rumahnya nanti ojo ono sapa-sapa ndek kudu sampean nggone dhewe. Terus malam setelah acara dia tidur di kamar yang tadi saya tempati itu, terus dia bermimpi tak uyui. Saya kencingi. Ini cerita dari Juguran Syafaat kemarin ya. Tak uyui, terus dia itu meneneku mulai aneh. Usahane dia menang-menang kepengin usaha iki dadi sekarang dia miliarder. Dia sekarang punya 3 toko besi sama ratusan sapi. Jadi saiki jadi rodok konglomerat di wilayahnya gitu ya. Iku baru tak uyui. Nah, sekarang tolong bawa algoritma dan logika atau rasio level itu berbeda-beda. Iku bayangno saiki tak uyuwe dadi sugih, apa meneh sing nguyui. Kudu nelak ngono ah. Ternyata gak sing nguyui ya pancet kayak ngene iki gitu. Cuman saya terbuka sekarang saiki begitu makiyahan ini kan nek mari kun fayakun terus ngadeko kabeh mangap ngene tak uyui kabeh. Gelem kan ya. Cek sugih teko maya. Tapi tidak begitu, hidup itu tidak gitu dan Allah itu tidak gitu, irodanya tidak kayak gitu. Gitu loh. Itu terserah Allah bikin adegan segmented kayak begitu tidak ada masalah, tapi
ojo terus dadekno rumus. Sama dengan sering saya cerita dulu ada pelacur di pinggir padang pasir, kehausan, terus ada air sedikit, terus dia ngambil dengan sepatunya, ketika dia mau minum ada anjing melet-melet, ternyata dia haus juga, terus air di sepatu dia kasih ke anjing untuk diminum, itu membuat dia masuk, diampuni sama Allah dan masuk surga gitu ya. Jadi saiki ojo terus di teori carane cek mlebu swarga nang padang pasir nggon sing ado, golek parit sing ana banyu, utawa gawe parit sik kayak ana banyu, terus kon nggo sepatu terus nggawa kere. Ya. Terus kok jopo terus kiri kok ombeni terus kon mlebu swarga, ndak gitu. Hidup tuh ndak kayak gitu. Jadi Sabrang mohon ikut menjelaskan bahwa Allah itu min haitsu la yahtasib ya. Allah itu selalu berlaku di luar dugaan kita. Kadang-kadang rasional, kadang-kadang berada dalam frame kita, frame akal kita, kadang-kadang tidak. Jadi oleh karena itu yang kita ambil dari nguyui tadi itu kan bahwa dia serius bermaiyah, bahwa dia sungguh-sungguh hatinya kepada saya, bahwa dia sungguh-sungguh bertauhid kepada Allah, bahwa sungguh-sungguh ini tadi saya kedatangan tamu yang juga luar biasa seperti yang tadi sore saya kedatangan tamu yang luar biasa yang kuncinya adalah bahwa dia sungguh-sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Tapi nggak saya ceritakan sekarang ini. Tapi pokoknya jadi ngerti ya intinya ya, ojo-ojo terus engkau kon mangap nek njaluk tak uyuhi gitu ya. Jadi itu contoh aja. Mas Roto saya mohon ya setelah sholat dibaca 1 kali gitu ya. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu atas kelemahanku dan keterbatasanku terhadap manusia dan seterusnya itu ya. Dibaca nanti. Kalau enggak kasih nomornya ke Cak Nang apa ke Mas Lutfi nanti saya kirimi. Ngono ya rek, saiki wis jam 12 iki full.